Bismillah, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Susela minta tolong Abi Alfian, silahkan pimpin berdoa. Raditu billah Wabi Rabbi Zindani Firli wali walidayya warhamhuma Rabbana atina fid dunya wa fil Amin. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Oke, selanjutnya kita presensi dulu. Siapa di antara teman kalian yang nggak berangkat? Ridho. Siapa lagi? Reva, Rona, Evelyn. Lumayan banyak ya yang nggak berangkat. Berapa orang berarti? 4. Kenapa nggak berangkat? Sakit. Terus keempat orang ini sakit. Sakit semua. Tahu sakitnya apa? Nggak tahu. Berarti kalau nggak tahu, PR kalian menjaga kesehatan untuk pembelajaran di hari-hari berikutnya. Oke. Terus kita coba ulas materi sebelumnya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? IPS, ya betul IPS. Terus materinya pengetahuan sosial di bab 1 masihan. Kita akan belajar tentang modernisasi. Ya, modernisasi. Ada yang sudah ketemu halaman berapa? Halaman 18. Silakan dibuka LKS-nya halaman 18. Sebelum modernisasi, kemarin kalian belajar tentang apa? Apa? Dampak perubahan sosial, betul. Dari materi perubahan sosial itu, menurut kalian penting nggak belajar perubahan sosial? Kenapa kok penting? Bisa menanggulanginya, apalagi? Perubahan sosial itu berarti mencakup apa, Cah? Global. Perubahan dari apa ke apa? Dari kuno ke modern. Bisa di lingkupnya itu. Ada juga perubahan yang singkat. Ada juga perubahan yang cepat. Ada juga yang kecil dan besar. Betul. Penting nggak kita belajar itu? Gunanya buat apa? Biar mengetahui perubahan di lingkungan sekitar. Nah, kita belajar modernisasi itu juga nggak kalah penting sama belajar materi perubahan sosial. Harapannya di akhir pembelajaran ini kalian bisa tahu apa itu modernisasi dan apa yang harus kalian lakukan untuk menghadapinya di kehidupan nyata. Kedua, biar soft skill kalian itu nambah. Soft skill apa, Bu? Kerjasama, penalaran kritis, terus
terus juga komunikasi. Terus yang ketiga, itu kalian nanti diharapkan bisa berpikir sistematis. Sistematis, oh kalau masalahnya A, solusinya harusnya apa ya? Nah, melalui apa nanti diwujudkan peta konsep. Peta konsep itu atau mind mapping namanya. Nah, itu jadi ketiga tujuan pembelajaran kita hari ini tuh itu. Terus sekarang, Bu Sela mau tanya. Kalian setiap hari dari kelas 7 sampai kelas 9 berangkat sekolah itu semangat atau enggak? Semangat. Semangat. Abi? Semangat. Wawan? Semangat. Kenapa kok semangat? Gara-gara apa? Pemicunya apa? Apa? Sangu. Mencari ilmu. Belajar, mencari teman. Kangen guru pinternya. Terus? Apalagi udah? Ada nggak yang, Bu aku mau berangkat sekolah mau ketemu crushku? Ada nggak yang nggak gitu? Enggak. Oke. Oh enggak ya, berarti 9U aman? Aman. Oke, berarti yang memicu semangat belajar kalian itu udah bener ya, Cah? Buat mencari ilmu. Enggak hanya ilmu, tapi juga mencari relasi. Relasinya lewat teman, lewat guru. Terus pertanyaan satu lagi. Kalau tadi semangat belajar kalian, yang kedua, dari pelajaran modernisasi ini, kalian mengharapkan dapat apa? Pengetahuan. Pengetahuan terkait modernisasi. Apalagi, apa yang kalian harapkan? Oh Bu, nanti nek aku belajar modernisasi, aku jadi ngerti. Oh nek, misal temanku ngomongnya, Ai sudah makan, you sudah belum, itu berarti salah Bu. Ada yang gitu? Selain untuk menambah ilmu, apa yang kalian harapkan? Apa? Hah? Mendapatkan MBG boleh. Coba yang ke sekolah mau dapat ilmu baru angkat tangan. Ilmu baru. Oh, berarti 1, 2, 3 kelompok udah aman. Kelompok ini kok ragu-ragu. Kalian berangkat sekolah mau apa? Nyari sangu, jujur, baik, oke. Belajar pinter Ivan. Bilal nyari apa Bilal? Sama siapa? Sama Ivan, oke. Berarti mayoritas di kelas 9U sudah siap belajar ya? Kalau gitu kita mulai. Halo. Kalau gitu kita mulai mendalami materi modernisasi. Sebelum lebih dalam, kita coba lewat satu pertanyaan pemantik. Nih, silakan kalian buka Mentimeter atau menti.com. Bentar. Sudah buka menti.com? Sudah? Nih. Silahkan. Bentar loading. Nah, kalian boleh scan barcode yang ada di bawah itu atau memasukkan kode yang di atas itu. Menti, kalau misal nggak buka Menti, kalian boleh langsung scan di barcode itu. Terus kan itu ada pertanyaan tuh, apa contoh bentuk modern di kehidupan kalian? Boleh kalian isi lebih dari satu. Apapun boleh, misal Bu, aku tuh udah modern, tulis aja aku. Bu, temanku tuh udah modern, tulis aja. Terserah, bebas. Nanti jawabannya langsung kerekam di situ, Cah. Loading, oke. Sub enter word itu kodenya. Bukan enter word itu jawabanmu. Kan itu ada soalnya tuh, apa contoh bentuk modern. Kata modern menurut kalian itu apa?
Bebas, satu kata boleh, panjang boleh, pendek boleh, terserah. Ya, bebas. Misal, Bu, aku itu modern kok. Tulis aja aku. Bu, temanku modern, tulis aja. Bebas. Bagaimana itu? Tidak bisa. Ini tidak sih. Ini. Bisa, mana? Hah? Penuh. Ya berarti jangan panjang-panjang. Satu atau dua kalimat. Oke, dua kata, maaf. Ya, betul. Ya boleh submit. Kalau udah langsung submit nanti muncul di situ. Ya, submitnya bawah toh. Belum ada yang menjawab karena belum ada responnya. Sabar. Di mentimu mana? Ya sabar, namanya juga jaringan. Coba aja, itu bisa kok. Itu pakai itu. Sama. Sudah, tidak usah nyari di buku ya, Cah. Menurut kalian aja, hal singkat, submit. Udah, kamu udah nge-submit. Bebas, nggak harus panjang. Membayar secara Bebas menurutmu, bebas apapun. Sudah. Nah. Enggak, udah ini. Oke, ada yang jawab hal baru. Era setelah tradisional, era baru, belanja online. Oke, baik. Lanjutkan. Apalagi menurut kalian? Belanja online. Hai. Loh, Cah, bukan hai dong. Jawabannya dong. Fase setelah tradisional. Oke. Apalagi? Sudah? Apa? Sudah? Ada yang belum mengsubmit itu? Jadi submit toh? Udah? Oke. Era baru pembayaran digital. Belanja online. Apalagi pendapat kalian tentang modern? Modern apa? Hah? Mancing online caranya piye, Bilal? Oh, oke. 10-17. Kehidupan baru, pembayaran digital, cara berpakaian, penggunaan bahasa. Coba siapa yang menjawab penggunaan bahasa? Coba Binka, maksudmu modern penggunaan bahasa itu piye? Terserah bebas menurutmu. Penggunaan bahasa yang mbok maksud itu piye? Ikut-ikut budaya luar, betul. Kalian tahu selebgram yang namanya Livi? Livi Renata tahu? Cara ngomongnya dia itu kayak gimana? Cara ngomongnya bukan I, terus bukan I. You sudah makan? You wes jajan? you sampun dahar. You sampun dahar, itulah. Itu penggunaan bahasanya betul apa tidak, Cah? Betul apa tidak? Salah. Yang benar gimana? Halo. Penggunaan bahasa yang benar gimana? Iya, Be. Aku, kamu, saya, Dep. Jadi semisal kalau kamu mau pakai Inggris ya full Inggris, nek Indonesia ya Indonesia, nek kromo ya kromo. Oke. Udah ya. Transportasi membeli lebih mudah. Oke. Perubahan zaman. Oke, dah. Jadi bisa-bisalah simpulkan kalau kelas ini sudah paham modernisasi. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Berarti nggak usah dijelaskan. Jelaskan. Oke. Berarti sekarang HP-nya ditaruh dulu.
kita belajar bentar. Apa itu modernisasi? Itu kan pemahaman awal kalian nih. Coba nanti setelah Bu Sela jelaskan, pemahaman kalian itu berubah atau tidak? Modernisasi. Apa itu modernisasi? Halo, HP-nya ditaruh dulu. Proses perubahan dari tradisional ke modern, betul. Modernisasi ini ada dua kata, modern dan isasi. Isasi artinya apa? Kan kayak modernisasi, proses, ya betul. Isasi itu artinya proses. Berarti bisa dikatakan modernisasi itu proses yang modern. Nah, terus ininya stop dulu ya, udah ya. Terus kalau definisi panjangnya gimana? Pergeseran. Pergeseran aktivitas. Kegiatan, salah maaf. Pergeseran kegiatan masyarakat dari siapa, Cah? Pergeserannya dari apa ke apa? Dari tradisional ke modern atau kemajuan. Betul. Nah, kegiatan ini tuh maksudnya kegiatan apa? Kegiatan apa? Kehidupan baru. Kegiatan ini itu melingkupi satu, sikap. Dua, cara pandang. Nah, dari cara pandang akan mempengaruhi sikap. Dari sikap nanti akan berpengaruh pada aktivitas. Nah, jadi modernisasi itu pergeseran. Apa yang bergeser? Sikap dan cara pandangnya. Nah, ada dua ciri masyarakat itu dikatakan modernisasi. Jadi semisal kok, masyarakat mijen kuwi ngomongnya wes Inggris kabeh semisal. Apa? Ya toh, yes no ya malas meskipun yes no. Apakah itu sudah dikatakan modernisasi? Misal. Terus, masyarakat ngalian itu sukanya beli-beli barang branded. Misal. Apakah itu dikatakan modernisasi? Ya? Iya? Enggak. Jadi dua cirinya itu satu, dari cara pandang. Yang kedua, dari aktivitas. Cara pandangnya gimana, Bu? Maksudnya cara pandang? Cara pandang itu kan pola pikir kalian ya. Nah, kalau masyarakat modern itu pola pikirnya lebih rasional. Apa itu rasional? Rasional itu sesuai dengan fakta dan kenyataan. Nek semisal, Bu, aku pengen banget iPhone, tapi duitku 1 juta tok, cukup ora? Ya maksudnya baru, misal katakanlah baru. Cukup enggak. Tapi kok kamu check out, berarti berpikirnya rasional enggak? Tidak. Terus berpikir rasional satu, yang kedua ilmiah. Ilmiah itu berarti didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sehari-hari bisa dari pelajaran, bisa dari ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan secara bersosialisasi itu. Rasional dan ilmiah. Terus kalau aktivitas itu biasanya satu, heterogen. Heterogen itu apa, Cah? Bermacam-macam. Jadi misal contohnya heterogen itu, masyarakat mijen itu dulunya hanya beraktivitas atau bermata pencaharian sebagai petani. Nah, seiring berkembangannya zaman, dia kan modern ki. Terus dia beralih, ono sing dadi tukang paket, ono sing dadi rental, ono sing dadi ngurusi web, ono sing dadi desain. Nah, jadi aktivitasnya itu lebih beragam. Kenapa kok lebih beragam? Ada yang bisa jawab? Hah?
Karena kebutuhan yang diinginkan manusia itu lebih kompleks. Jadi nek semisal biyen aku hanya butuh makan dan baju misalkan, wes berarti hanya bekerja paling pedagang, petani sama yang penjahit buat baju. Nek sekarang enggak. Aku butuh mikrofon, butuh apa lagi? Handphone, butuh earphone, butuh jam jam digital misalnya. Itu kan berarti permintaannya lebih kompleks. Itu heterogen dan biasanya lebih memanfaatkan teknologi. Ya, betul. Manfaatkan teknologi. Sampai sini dulu, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak? Gampang? Gampang. Saiki aku meh takon. Modernisasi, arah mana ya? Sini aja. Modernisasi itu sama westernisasi. Modernisasi itu sama nggak sama westernisasi? Westernisasi itu apa? Mengikuti gaya hidup ke barat-baratan, betul. Modernisasi sama nggak sama westernisasi? Tidak, tapi biasanya berarti saling mempengaruhi. Berarti masyarakat yang dikatakan modern itu bukan masyarakat yang beli barang branded, itu konsumtif. Jadi sing masyarakat ngalian mau sing tak contoh itu bukan menunjukkan sifat dan sikap modernisasi, tapi westernisasi. Jadi modernisasi ini bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh westernisasi, satu. Yang kedua ada konsumtif. Apa itu konsumtif? Beli yang tidak dibutuhkan. Misal, Bu, aku Januari udah beli casing warna pink. Terus Februari aku beli casing lagi warna hitam. Maret beli casing warna oranye. Ada yang kayak gitu? Ada yang nabung, Bu, aku nabung kok, tapi nabungnya lewat casing. Ada? Ada? Bu, aku nabung kok, tapi nabungnya lewat skincare. Ada? Ada enggak? Nah, itu namanya budaya konsumtif. Wong masih bisa dipakai, kok malah beli lagi, betul. Terus yang ketiga ada dekadensi moral. Apa itu dekadensi? Penurunan moral. Nah, ini akibat modernisasi itu bisa disikapi dengan satu sikap. Apa itu sikapnya? Ada yang tahu? Selain itu, ketiga ini bisa kalian kontrol kalau kalian punya satu sikap dasar. Berarti apa istilahnya? Selektif itu berarti menyeleksi. Oh, kalau misalnya ini baik misal bagi Rafael baik, itu juga baik enggak ya buat aku? Kalau ini jelek buat Atir, ini jelek juga enggak ya buat aku gitu. Jadi kuncinya kalian menghadapi modernisasi itu dengan satu selektif. Terus tahu dampaknya dulu. Kalau dampaknya jelek, kok mbok ikuti, salah kok bener? Salah. Nek baik, terus mbok ikuti, baik juga baik. Jadi hal yang salah ini, misal, oh Bu ada temanku jelek, tapi nggak tak ikuti. Kalian bener nggak? Bener, tapi kurang tepat. Hal yang tidak baik ini bukan justru dihindari, tapi kalian cari solusinya. Nah, solusinya piye ya biar dampak negatifnya misalkan nggak terlalu banyak. Gimana ya caranya band ini jadi pengaruh yang positif itu. Wes sampai sini dulu bisa dipahami? Materi modernisasi itu materi abstrak. Abstrak itu berarti artinya
sesuai keadaan lapangan. Bisa aja masalah yang tak hadirkan masalah yang tak hadirkan itu hanya terjadi di 2024. Nanti 2025, 2026 masalahnya udah beda. Nah, yang perlu kalian sikapi itu berarti apa? Selektif itu berarti berpikir kritisnya itu diasah terus, gitu ya. Oke, agar pembelajarannya lebih memahamkan kalian, kita lanjutkan dengan pekerjaan kelompok. Ya. Nah, kelompoknya ini kalian sudah memilih sendiri sesuai pembelajaran sebelumnya ya. Sebelum Bu Sela mulai, ada yang ingin pindah kelompok dulu? Misal Bu, aku nggak cocok sama ini, aku mau pindah. Ada nggak yang mau pindah? Tidak ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Bu Sela bagi lembarnya. Nih. Udah? Coba perhatikan. Ini Cah, Nang, No. Coba perhatikan. Di sini yang kegiatan 1, kan ada dua kegiatan. Kegiatan 1 dan kegiatan 2. Yang kegiatan 1 itu pemahaman kalian. Pengetahuan aja, nanti tulis di sini, bebas. Terus yang kedua, kegiatan kedua itu menganalisis kasus. Kasusnya apa, Bu? Atau masalahnya apa, Bu? Masalahnya ada di poin nomor 2. Nah, ada garis besar masalah yang akan kita bahas. 1, modernisasi itu melunturkan nilai budaya tradisional. Itu garis besarnya itu. Yang kedua, modernisasi menyebabkan bahasa Indonesia itu melemah. Melemah artinya apa? Penggunaannya tidak tepat. Banyak generasi sekarang yang nggak minat sama penggunaan bahasa baku gitu loh. Nah, anone ya dicampur-campur itu tadi. Nah, ini Bu Sela bagi ya kelompok 1, 2, 3, 4. Oke? Kelompok 1 dan 2, kelompok 1 dan 3 menganalisis isu pertama. Ya, isu pertama. Terus yang kelompok 2 dan 4 menganalisis isu kedua. Isu kedua tentang bahasa. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Enggak. Terus, coba perhatikan yang poin ketiga. Poin ketiga itu ada bahan ajarnya. Bahan ajar, Bu, aku dapat infonya dari mana? Nah, yang kelompok 1 dan kelompok 3 silahkan akses link YouTube, link video lewat tautan ini. Yang isu kedua berarti bawahnya ya, ini video YouTube semua, video pembelajaran. Terus yang barcode ini apa? Yang barcode ini informasi bahan ajar berupa artikel atau bacaan. Jadi di sini kalian bebas boleh memilih video atau boleh memilih artikel sesuai gaya belajar kalian, bebas. Bu, aku lebih suka membaca, pilihlah artikel. Bu, aku nek baca males, aku sukain nonton video aja. Berarti pilih yang video di YouTube. Nah, terus aktivitas kalian apa? Setelah paham, setelah misal udah menonton video dan membaca artikel, di sini pertama, tulis masalah yang ada di sumber tersebut. Boleh kalian lengkapi dengan sumber lain. Misal, Bu, aku tak nyari di Google bahan lainnya ya, boleh. Tapi isunya tetap itu ya, 1. Terus ini masalah. Yang kedua, faktor. Faktor yang mempengaruhi masalah itu apa? Faktornya apa? Bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Terus yang ketiga ini dampak. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan itu apa? Itu ya. Terus yang ini solusi. Solusinya boleh dari kalian, kan misal ini ada berlima. Solusinya satu-satu. Oh, menurut Dapino solusinya apa? Menurut Abi solusinya apa? Menurut Bilal apa? Terus kalau sudah kalian rangkum di paling akhir jadi peta konsep. Peta konsep itu apa? Coba nanti cari di Google, peta konsep itu mind mapping.
Mind mapping itu berarti menuntun kalian berpikirnya kritis, berpikirnya sistematis. Berpikir sistematis, misal iki masalah ya apa? Penyebabnya apa? Dampaknya apa? Baru solusi, gitu ya. Boleh di bentuknya alur gini kayak ular boleh, atau di tengah terus apa jenenge ono ini lho, bercabang itu loh. Nah, itu boleh. Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Enggak ada. Silakan boleh dimulai kerja kelompoknya. Kerja. Ini kan Bu Sela enggak staples toh, Cah, pakai klip. Biar pengerjaannya cepat, klipnya boleh dicopot terus dibagi per kelompokmu. Misal, barang golek ya apa? Terus Davino nyari dampak, Abi nyari faktor gitu, bebas. Ada yang kesulitan mengakses bahan ajarnya? Ada enggak? Nah, ya itu betul. Atau kalau susah itu tuh tinggal di foto. Yang ini ya, yang link tinggal di foto, terus mbok teken mau disalin terus ke situs gitu langsung bisa. Ya. Nah, yang di artikel ini kan ada dua, Cah. Artikel 1, artikel 2. Misal, Bu, aku suka membaca, aku juga suka nonton video. Boleh kalian ambil kedua sumber itu. Terus kalian rumuskan masalahnya dan solusi. Ini ada tulisannya artikel isu 1, artikel isu 2. Disesuaikan kelompoknya aja. Ya. Di Zoom. Hah? Unduh dulu, Pak. Ntar lagi. Di foto boleh. Gini, bisa ada selfie ya Wisnu. Ya scan, langsung scan aja. Nah, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya aja ya. Udah. Di full care apa volumenya? Dalam. Ada kok. Yang kelompok 4 videonya bisa? Belum. HP ku mana ya? Mana coba? Yang kamu isu ke? Isu kedua. Belum bisa Wisnu. Bisa nih. Gak punya nomornya. Kena tak warai, tak ajarin. Nah itu udah. Sprinter Rencana Rafa, IT-nya. Kamu besok mau jadi apa Rafa? Belum tahu. Besok lagi candid. Ya. Oke, baik. Fatimah nggak kelihatan. Udah, Abi. Ivan ngerjain apa, Ivan? Nah, pinternya, cah bagus. Bangga aku, Bi. Nah, ya. Apa? Yang nyari apa? Yang nyari jawaban. Jadi bagi toh tugasnya.
Tugasnya nulis tok. Oh, gitu. Jangan lupa diisi nama anggota kelompoknya ya. Nanti Bu, terakhir. Ya. Coba Bilal baca artikelnya Bilal. Kamu lebih suka baca apa nonton video? Nonton video, dibuka videonya, HP-nya mana? Nah, caranya buka kamera. Kamera. Scanmu mana? HP-nya canggih ada toh. HP-nya canggih tuh dimanfaatkan. Cek Bi, yang Bi. Nih toh, kan wis mbok foto. Sing meh iki situs. Oke. Ivan nyari apa Ivan? Peta konsep itu nanti akhir. Setelah semua informasinya terkumpul. Ada. Di refresh. Di mau hilang malahan. History. Bisa yo, Pusela nyari bisa kok. Dindelok. Mana lihat? Cari aja namanya. Dari itu udah keluaran lama kayaknya. Di kameranya mana? Ini toh. Oh ya, kan nggak tahu. Kan siapa tahu. Tapi seneng Pi. Seneng. Ini loh. Oh. Yo sabar. Masya Allah Jabino. Ulang. Ya dari depan ulangnya. Ya. Foto dulu. Sudah ada yang kesulitan? Enggak. Ya. Rada. Ini udah plus nih. Sekarang yang nyambung 3. 1, 2, 3. Waktunya 20 menit cukup? Karena nanti kalian presentasi. 22. 20. 21 berarti. 21. 22. Ya. Kegiatan 2. Ya. LKPD yang lembar kedua, 3 dan 4 itu buat kegiatan 2 semua ya. Yang mana? Kelompok 2 pakai yang 2 kan? Ya. Dampak yang 1 akibat permasalahan penggunaan bahasa asing. Akibatnya apa? Dampaknya. Ini. Kegiatan berapa? Sama 2, tuliskan isu permasalahanmu apa? 2 toh. Yang ini video ini pada konsep. Ini gini loh urutannya. Ini kan informasi. Terus informasi kan kamu udah lihat dari bahan ajar ini toh. Nah, setelah kamu lihat dari bahan ajar ini dan lengkapi sumber yang lain, tuliskan permasalahan. Permasalahannya kan pasti nggak satu tok tuh. Gara-garanya opo, caranya opo. Nah, terus kalau udah ketemu masalahnya, faktor yang mempengaruhi masalah itu tadi apa? Masalah A, B, C yang kamu tulis apa? Dampak dari permasalahan yang kamu rumuskan apa saja.
Terus solusi konkretnya apa? Solusi nyatanya apa? Ya, terus nih udah mbok rangkum jadi peta konsep. Gitu. Contoh peta konsep. Peta konsepnya boleh lihat di Google ya. Contohnya ini gini, peta konsep. A, B, C, atau A, B, C, gini. Nanti kalau kalian udah sampai di peta konsep, boleh bentuknya ini runtut, boleh bentuknya kayak gini. Gepet. Yang sopan nang. LKPD ku mana ya? Ini toh, ini punya aku tawan. Nah. Bisa Rafa? Nge-lag. Ya sabar. Sinyalnya tuh kadang ada, kadang enggak. Sudah? Enggak ada. Tanya. Salah tak bantu sini aja. Proaktif tadi. Ya, oke. Sudah selesai punya? Sudah? Yang satu. Ya, enggak apa-apa izin. Boleh? Izin dulu nang, mau kemana? Mau ke kamar mandi? Ya, nggak apa. Yang apa namanya? Yang itu dari semuanya itu apa? Yang bagian apa? Yang dari maksudnya? Yang apa? Masing-masing anak tulis. Oh ini, dibagi aja. Oh. Ya bebas kamu baginya, misal Chandra nyari solusi, Rafa nyari iki. Nanti ini udah dirangkum jadi satu. Oh, itu kan juga belum. Cari itu. Yang lucunya ini. Yang tetap yang dua. Bisa kok. Ya Abi, Masya Allah. Nyenengke. Fatimah. Jadi satu apa dulu? Apa yang jadi stream? Melorot streamnya itu. Lipnya udah mana? Sudah. Bentar, yang ini udah. Lah yang ini? Yang itu kan urusan masing-masing. Lah Oh, oke. Abi lagi fokus, Abi lagi fokus. Tugasnya yang Rizky yang mana?
Woi, udah itu toh. Jangan ini banyak. Ini nanti kita menggambar bersama. Siapa? Oh, Ini Atir. menggambar. Atir soalnya Oke. beban ya. Waalaikumsalam. Yang lain belum mungkin beda. Biar nggak kelihatan HP-nya di. Pintarnya. Sebentar. Sensitivitasnya Oke. Ngantuk Davino. Ngantuk. udah like kelas dulu. Ya, like. Tapi dikit. Ya, Ra. Yo, nih pelajaran tuh yang nggak teke. Aja ngomong, baik. Davino itu pinter ya aslinya. Oh ya. Iya betul. Tapi kadang-kadang kadang kiding. Kadang itu biasanya Kadang-kadang capek habis ngapain? Kelompok 4. Masya Allah. Davino wes yo niat. Cari masalahnya itu nggak harus satu ya. Isu pokoknya kan yang sudah ada LKPD. Nah, kalian itu cari masalah yang timbul dari pokok masalah itu apa aja. Misal, terkait tentang penggunaan. Masalahnya siswa nek belajar mapel bahasa Indonesia jadi nggak semangat. Misal, cenderungnya lebih belajar ke bahasa Inggris. Misal, terus cara komunikasinya. Komunikasi bisa lewat medsos, bisa lewat langsung. Misalnya neng medsos sukanya pakai Inggris, tapi nek ditanyain bahasa Inggris nggak bisa jawab. Betul. Ya, permasalahannya dikembangkan. Dokumennya masukin Yang artikel yang kedua itu lumayan detail, Cah. Artikel kedua kan punya. Oh, kamu satu ya? Nah, ya enggak apa-apa. Kan pintar. Pintar semua ini. satu tuh berarti. Ya, yang satu berarti tentang budaya. Tolong like ya Allah. Cah, yang isu satu itu termasuk juga gaya hidup ya. Halo? Ya. Yang kelompok 1 dan 3 itu kan menganalisis tentang budaya. Itu termasuk juga gaya hidup. Gaya hidup bisa dari tren baju. Bisa dari gaya hidup cara berolahraga. Bisa dari cara apa lagi? Ya, cara berpakaian dan lain-lain. Ya, adzan.
Udah. Kita hari ini pembelajarannya 2 JP ya? Kurang, nanti habisnya jam berapa? 1 JP 40. Oke. Ya berarti tadi kita mulai jam, berarti kurang lebih 40 menit lagi ya. Masih lah cukup. Ada yang butuh bantuan? Enggak? Kita butuh bantuan. Enggak. Gimana? Ya, boleh yang A, yang atas atau boleh yang bawah dites. Berarti kalau yang atas masalahmu ada di awal banget, pertama pol. Terus nek yang pakai yang bawah masalahmu ada di tengah-tengah. Gitu. Bebas, pilih sesuai minat. Enggak, aman-aman. Ada? Kelompok 4 aman? Sampai mana? Bara tugasnya apa, Bara? Yang mana? Oh, yang masalah. Oke. Enggak apa-apa. Kurang apa? Tuh mau pinjam pensil? Penghapus. Aku enggak punya nih penghapus. Nih pensil punya. Udah. Wildan punya ATK ya? Banyak ya? Mumet ya bersih-bersih. Oh gitu. ATK itu apa? ATK. Apa itu? ATK. ATK AJM kan ATK tuh. Kepanjangannya apa? K-nya? Kerja. ATK kok jadi sekokan. Kerja. Kerutan ada. Pinjam temennya yang lain. Gak ada? Salah punya nggak ya? Kalian ada yang punya penghapus? Nggak ada. Adanya solasi. Nggak ada penghapus. Dah, 5 menit lagi ya.
Sejadinya enggak apa-apa. Ya oke, lanjut. Pemasarannya apa? Dalam. Yo dicari toh. Sak ketemunya dibagi. Misal Ivan nyari solusinya, kamu nyari dampaknya. Siapa? Peta konsep. Oh, peta konsep. Yo sama api berarti. Siapa? Ini kerja sama api. Iya betul. Yang sederhana boleh kan kayak gitu. Itu contohnya yang dari papan tulis tuh, yang atas kan A, lanjut B, lanjut C boleh. Atau yang bawah. Yang bawah itu ada di tengah, terus nyabang ke samping kanan, kiri, atas, bawah. Tuh. Bebas mau pilih yang mana enggak apa-apa. La haula. Astagfirullah. Habis buka apa? Habis buka apa? Habis kan udah TPI. Hah? TPI. TPI. Lebar terkecil biar kayak angkanya biar Oh, layarnya. Dah. Nanti selanjutnya kita presentasi singkat aja. Pakai peta pikiran aja. Ya, pakai peta konsepnya aja. Jadi peta konsep itu kalian tulis intinya aja, pokok dari sub-sub. Lanjutin. Apa? Enggak apa-apa. Davino sudah. Kalem. Jangan ada pertikaian. Yang santun. Lah kenapa kok nyoba? Ya, kelompok 1 ada masalah? Butuh bantuan tidak? Aman? Aman. Tambahan sedikit di peta konsep ini, kan kalian buat peta konsep, bawahnya silahkan kalian beri rating temanmu sekelompok. Rating itu penilaian, ya penilaian antar teman. Berarti misal di kelompok 2, misal yang kerja paling banyak itu Dita, misal. Berarti ratingnya buat Dita berapa? Boleh di sini atau di belakang sini ya. Empat. Udah, kelompok 3 kurang banyak atau kurang sedikit? Kurang tahu. Ayo Nang. 3 menit lagi ya. Nanti waktunya nggak cukup. Keburu ganti pelajaran. Yoyo jelaskan bagaimana cara masuknya. Iya mas. Ya per poin berarti 1 poin terus 1 garis. Yes.
Intine weh. Sudah Pino? Enggak, HP-nya udah bener. Udah. Masya Allah. Sudah. Ayo. Seadanya aja. Kelompok ini mau selesai. Yuk, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Ayo, April. Rizky, sudah? Tugasnya toh. Lah kan kelompok. Kerja kelompok. Aku kerja ya, Bu. Aku kerja. Nah, ya ini kerja kelompok. Lah ini toh faktornya belum selesai. Biar bikin salah pinter. HP-nya rapi. Bikin salah HP. Bikin salah juga. Siapa kasih telepon diangkat? Udah terlanjur. Kasih telepon. Udah. Facebook ya? Hah? Buka apa, Tir? Buka apa? Apa? Buka apa? Buka Facebook. Oh, Facebook. Facebook tuh tampilannya landscape ya? Landscape. Iya ya? Isi mod, isi mod. Sekarang udah beda ya. Dulu zamanku kan Facebook potret ya. Apa? Sekarang zamannya kalian tuh Facebook landscape ya? Oh. Yes. Pintar. Memang anak zaman kalian zaman apa? Zaman Alpha. Alpha aja ya. Alpha aja, jangan Gen Z. Zaman aspal. Dipeksa deh. Oke. Kelompok 1 sampai mana? Oke, yuk. Maju pertama, oke? Oke. Ya enggak apa-apa, ada Agni. Nanti disampaikan sepemahamannya aja. Ini di yang anu aja. Intinya aja. Nggak usah panjang-panjang. Itu kan ada A, B, C. Itu boleh A. Misal kamu milih yang atas, berarti pokok masalahnya di sini. Terus sistematis sini. Nih kamu milih yang bawah, berarti masalahnya di tengah. Terus mbok ceret. Atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Terserah. 1 menit cukup. Bebas. Yang penting mencakup faktor, dampak, solusi. Kelompok 2 sudah selesai? Belum kelompok 3? Kurang 1. Tapi peta konsepnya sudah. Sedang dikerjakan kelompok 4? Sampai mana kelompok 4? Sampai permasalahan. Baru awal. Masya Allah.
Ya lucu. Apa Wisnu? Apa? Nah, oke deh ya. Itu dia aku itu W awal Wisnu W akhir Madrid kamu gak sih di awal Oke. Good night. Tapi belum naik. Kalah. Menang aku. Sakti sama aku menang aku. Bu Sela kan kalah waktu itu karena tidak murni pikiranku. Catur. Karena kamu bisa catur. Main catur tuh sing anteng, meneng pelan-pelan gitu toh. Oke, yuk. Ayo, nah. Kelompok 2 dulu ya yang presentasi. Oke. Yuk, enggak gampang nanti. Katanya ini kelompok 2 mau maju duluan. Setelah kelompok 2 ada yang mau maju? Yang mengajukan diri maksudnya? Hah? Dibagi dulu. Langsung peta konsepnya aja. Ya langsung melalui peta konsep. Ya bebas boleh. Itu ngomong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sederhana aja, nggak usah baku banget, sebisa kalian aja. Ya, oke, salam. Oh gitu ya. Sudah siap? Oke, silakan maju. Ya, ya, yo. Teman-teman. Dua. Hasil diskusi gitu nggak apa-apa. Nah, ya, yuk. Yang lain kelompok 1, 3, dan 4 coba perhatikan temannya dulu. Di tengah ya. Ya, sini. Suaranya yang kencang. Harap diperhatikan dulu ya temennya. Oke. Yo. Ya, salam dulu toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD atau hasil diskusi peta konsep. Oke. Temannya yang lain dilihatin dulu. Teman yang maju, oke. Permasalahan utama dari peta konsep kami maraknya penggunaan bahasa asing. Faktor maraknya penggunaan bahasa asing bisa terjadi dari pengaruh media sosial, globalisasi dan teknologi, lingkungan pergaulan dan gaya hidup modern. Menurutnya latar belakang pada bangsa Indonesia. Apa diulangi Wisnu, kurang jelas? Gangguan pada data bahasa. Oke, lanjut. Solusinya meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik. Oke. Juga penggunaan bahasa asing secara seimbang. Juga memerlukan penggunaan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Boleh dilihatkan peta konsepnya? Kelihatan tidak? Tidak, berarti masukkan buat kelompok 2 apa? Kurang jelas, berarti PR-nya apa? Ditebelin. Oke, terus kalau presentasinya menurut kalian? Jelas, mantap. Dari kelompok 3, dari kelompok 4. Halo, dari kelompok 4, masukkan buat kelompok 2 apa? Diperjelas peta konsepnya. Dari kelompok 1, masukannya apa? Diperjelas lagi. Oke, berarti dari keseluruhan intinya diperjelas atau ditebelin biar kelihatan. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, boleh duduk. Ada yang mau maju lagi? Ada? Udah siap? Coba perhatikan. Karena melihat waktunya sudah tidak cukup. Ya, waktunya sudah tidak cukup. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Tadi kan sudah dikasih contoh sama kelompok 2 ya. Berarti dari kelompok 2 itu tadi kalian kembangkan. Yang kurang itu apa kalian perbaiki di kelompok masing-masing gitu, oke? Ada yang ditanyakan tidak? 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 Oh, tidak. Sekarang LKPD-nya dibereskan ya. Kita ada penilaian. Penilaian sumatif. Apanya? Ya enggak apa-apa, itu nanti buat tugas kelompok di rumah boleh. Deh, coba silakan buka HP kalian. Halo. Buka HP kalian, scan barcode yang ada di sana. Apa? Web. Dari kamera bisa. Ini Zep Quiz. Jadi itu nanti penilaian per individu, pemahaman kalian udah sampai mana tentang modernisasi. Ya, itu kan bentuknya game. Boleh scan atau boleh di Google ketik Zep Quiz. Kalau udah Zep Quiz, itu kan ada nomornya. Nah, nomornya itu nanti kodenya dimasukin 1111925. Hah? Sudah masuk? Sudah masuk? Iya, betul. Bentar, jangan mulai dulu. Kalau kalian bisa, kalau udah masuk, di rename nama kalian sendiri. Di rename nama kalian. Di rename dulu ini toh, profil. Oke. Ganti Bilal, Zep Quiz. Coba pinjam. Kembalinya mana? Iya, betul. Masuk ke profil, ganti nama kalian sendiri. Kodenya 111 itu. Sabar, nek ngelek sabar. Ya, kodenya tak tulis di papan tulis ya. Zep Quiz. 1111925. Sudah? Oh ya. Sabar, ya sabar.
Ini ya loading. Dalam. HP ada yang tahu HP ku? Ini loh. Ya maaf. Apa? Ini apa ya? Dalam. Nah, kalau misalkan kalian udah masuk ke sini, ini kan ada profilnya atau di pojok sini kalau di HP ya. Halo, perhatikan dulu. Nah, ini kan ada profilnya. Ya toh? Profilnya ganti nama kalian masing-masing, panggilan wajib. Karena ini nanti buat penilaian. Ya sembarang. Nah, terus di sini ada 20 pertanyaan. Halo. Ada 20 pertanyaan, kalian jawab semuanya, nggak harus urut, yang penting 20 itu kejawab semua. Kalau bingung nyariin pertanyaannya di mana, ikuti panahnya. Panahnya harusnya kemana ya, misal. Nih. Oke, kening di panahnya. Apa? Itu Z quiz ya, iya. Nah, soalnya itu ada 3 macam. 1 pilihan ganda, biasa A, B, C, D. 2 benar salah. Benar salah. Halo. Yang soal kedua itu benar salah. Kalau benar tandanya bunder, hijau. Nek salah berarti silang. Nah, terus yang ketiga ada isian singkat. Itu. 111111925. Nah, ini misal aku jawab, salah satu tujuan utama modernisasi adalah apa? Misal jawab ini, kumpulkan. Ya. Oke, betul. Nah. Pasif itu enggak aktif. Loh, mau udah dijelasin tuh ya. Konsumtif. Apa? Apa? Sabar. Ya, Bu Sela mantaunya lewat ini peringkat. Ya, lewat peringkat. Nanti kalau ada yang jawabnya tercepat dan betulnya paling banyak ada hadiahnya. Ya wes nanti gampang. Belum bisa. Satu itu loh, satunya ada 4. 925. Masuk. Dalam. Ya. Berarti wifi-mu jaringannya. Di 6 loh. Coba taruh sini. Coba taruh sini. Yo mbak ngerjain enggak apa-apa toh. Tolong. Jalannya gimana ini? Ya, jalannya kanan kiri biasa kayak main game. Observer. Sudah. Observer. Observer. Oke, wes apa-apa. Udah mati. Di Google-mu mana nang? Zep quiz. Zep pakai Z. Nih, Zep join. Nih. Masukkan kode 1111 4 kali.
Izinkan. Satunya sampai 4. 9, 25. 25. 5. Ini 5. Salah. 5. Oke. Masuk. Apanya? Oh ada, nggak jadi. Ya, oke. Belum ada yang selesai. Udah pulang? Mana jawabannya? Sekarang siswa jadi saya dapat sosok hitam. Ayo, bener nggak? Sabar. Ada yang udah hampir selesai? 15. Baru 15. Oke. Tuh, ditahu 19 poin, salah 1. Ada yang mau selesai lagi? Bisa. Hah? Bisa keluar dari Nah itu. Aja bang di papan. Iya kah? Ya, set. Oke anak-anak. Set. Berapa? Kurang berapa? Ini loh kan ada pertanyaannya terjawab. Sebentar bu. Kan ada mobilisasi. Oke, Rizky itu. Ya, salah. 18. Kerjaan. Ya. Udah ya, kita batasi 1 menit lagi ya. Karena waktunya ternyata tidak cukup. Sampai 12:20. 19 poin. Fatimah kurang berapa? Seorang siswa dipercaya Kurang berapa nomor? apa ya? Di atas pojok. Pertanyaan. Coba ini loh ini. Aku menjawab kebutuhan ekonomi sama. Ekonomi ya. Sesuai kata kunci. Oke, anak-anak. Halo. Halo. Bisa diperhatikan sebentar ya. Karena waktunya tidak cukup, nanti bisa dilanjutkan kalian di rumah boleh sebagai bahan latihan. Nah, tadi kan Bu Sela menyampaikan yang tertinggi dan tercepat dapat poin. Oh, ada 2. Karena ada 2, berarti hadiahnya dibagi 2.
Dita dan Fatima. Tepuk tangan dulu. Nah, oke. Sama. Itu tugel tapi. Ya. Coba perhatikan. Halo, HP-nya ditaruh dulu. Ya. Kita coba simpulkan pembelajaran hari ini. Menurut kalian, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Belajar. Ya, belajar materi modernisasi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti harus selektif dalam memilih informasi. Terus apa lagi selain kelompok 3? Kritis, pinter, apa lagi? Kesimpulannya rasional. Dari kelompok 4 ilmiah. Menurut kelompok 4 apa? Kita harus apa? Halo? Menurut kelompok 4 kesimpulan dari ini apa? Pembelajaran hari ini. Ya, betul. Jadi yang disampaikan kelompok 2, 3, 1, kita itu berarti kesimpulannya apa, Bu? Kita harus selektif dalam memilah informasi. Terus misalnya tak tanya, metode kayak gini yang kalian tadi dari awal sampai akhir, menurut kalian efektif nggak? Kenapa kok efektif? Karena seru. Karena seru. Karena lebih menarik. Terus ya wes. Kalau kalian memahaminya lebih seru dan lebih menarik, harapannya Bu Sela dari pembelajaran hari ini bisa kalian jadikan bekal untuk menonton cara hidup kalian. Aku hidup harus bagaimana ya? Kalau ada informasi A, harusnya tak terima apa enggak ya? Gitu, oke? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran? Tidak ada? Oke. Berarti pada pertemuan selanjutnya kita teruskan yang presentasi lagi sama menyambung materi globalisasi. Apa itu globalisasi? Proses global, betul. Jadi nanti kita pelajari bedanya modernisasi dan globalisasi itu apa sih? Itu. Oke, poinnya di situ. Kalau gitu, untuk menutup pembelajaran hari ini, mohon Abi silahkan pimpin berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna wa arinal batila batila Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga pembelajaran hari ini bisa masuk ke hati dan pikiran kalian. Semoga bisa menjadi bekal dan ilmu baru bagi kalian. Kalau gitu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.